Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi seputar sejarah maritim, kerajaan-kerajaan maritim yang ada di Indonesia. Kerajaan maritim secara umum merupakan suatu bentuk pemerintahan dalam suatu kota atau kerajaan yang mana untuk menunjang aktivitas-aktivitas perekonomian sangat mengandalkan adanya pelabuhan dan laut. Istilah maritim sendiri sangat berhubungan dengan aktivitas-aktivitas pelayaran, perniagaan, dan perdagangan, di mana masih saling berkaitan dengan aktivitas yang ada di laut. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara yang tercatat dalam sejarah. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Jaya Simowarman sekitar abad ke-4 atau lebih tepatnya pada tahun 358 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara diketahui pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman, yaitu Raja ketiga, di mana pada saat itu kerajaan banyak melakukan perluasan ke wilayah di sekitarnya, sehingga diperkirakan luas kerajaan hampir setara dengan luas wilayah Jawa Barat pada saat ini. Selain itu, Raja Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur kerajaan yang mendukung perekonomian kerajaan, salah satunya Sungai Pemati dan Candrabaga. Selama Raja Purnawarman berkuasa, Kerajaan Tarumanegara sering mendapat kunjungan dari penjelajah asing dan banyak kapal-kapal asing yang berlabuh. Para penjelajah yang singgah selain berdagang juga menyebarkan agama yang mereka bawa kepada penduduk di wilayah Tarumanegara dan sekitarnya. Tentunya Kerajaan Tarumanegara tidak diketahui secara lengkap karena dari beberapa prasasti yang ditemukan, hampir semua isinya menyampaikan berita saat pemerintahan Raja Purnawarman saja. Kerajaan Mataram kuno atau disebut sebagai Kerajaan Mataram Hindu adalah kerajaan yang didirikan pada tahun 732 Masehi dan runtuh pada tahun 1007 Masehi. Didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Setelah Rakai Sanjaya wafat, tahtanya dilanjutkan oleh putranya. Saat itulah Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua dinasti. Dinasti Sanjaya memerintah kerajaan bercorak Hindu, sementara dinasti Shailendra memerintah kerajaan bercorak Buddha. Mataram kuno yang sempat terpecah dapat bersatu kembali melalui perkawinan antara dua dinasti, yaitu Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani dari dinasti Shailendra. Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram kuno bertumpu pada sektor pertanian dan sektor maritim. Pada sektor pertanian karena memiliki tanah yang subur, dan pada sektor maritim karena memanfaatkan Sungai Bengawan Solo dan memiliki pelabuhan-pelabuhan besar tempat persinggahan pedagang asing. Kehidupan sosial masyarakat Mataram kuno memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Bisa dilihat terdapat dua aliran agama namun dapat bersosialisasi dengan baik. Dapat dilihat juga sikap gotong royong saat pembangunan candi berlangsung. Kehidupan agama, terdapat dua agama di kerajaan Mataram kuno. Dinasti Sanjaya memeluk agama Hindu dan dinasti Shailendra memeluk agama Buddha. Puncak kejayaan Mataram kuno dapat dilihat setelah para pimpinannya membangun candi. Candi Borobudur yang bercorak Buddha dibangun oleh Rakai Pinangkaran dan Rakai Pikatan membangun Candi Prambanan sebagai kompleks percandian terbesar bercorak Hindu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakiatnin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 hingga 9 Masehi. Kerajaan Sriwijaya berpusat di pantai timur Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang. Dalam catatan sejarah Indonesia, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar pertama yang memiliki pengaruh kuat di Asia Tenggara. Sriwijaya menguasai dan mengontrol hampir seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, baik yang melalui Selat Sunda, Malaka, Kalimantan, dan Tanah Genting Kra. Di samping itu, Sriwijaya juga berhasil menguasai daerah Indonesia bagian sebelah barat. Selain itu, Semenanjung Melayu dan bagian selatan Filipina. Oleh karena itu, Sriwijaya disebut sebagai kerajaan telasokrasi, yang artinya kerajaan yang berhasil menguasai kerajaan atau pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, dalam situasi yang stabil, kerajaan Sriwijaya dan masyarakatnya menjadikan tampil sebagai pusat peradaban agama Buddha dan menjadi pusat pengajaran
Buddha di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Sriwijaya sangat dipengaruhi oleh letak geografisnya, yang mana letak geografis Kerajaan Sriwijaya berada di antara dua pusat peradaban Asia, yakni India di sebelah barat dan Cina di sebelah timur. Kedua pusat peradaban ini secara intensif melakukan hubungan dagang dengan Kerajaan Sriwijaya. Dengan demikian, kawasan Sriwijaya berkembang menjadi jalur sekaligus mata rantai yang menghubungkan keduanya. Adapun hasil bumi dari tanah Sriwijaya menjadi sebuah bukti yang menguatkan bahwa kehidupan ekonomi rakyat Sriwijaya bertumpu pada kegiatan pelayaran dan perdagangan dengan komoditas dagang utamanya itu berupa emas, gading, perak, dan rempah-rempah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Sultan Malik Al-Saleh adalah raja pertamanya. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan sultan Islam pertama di Indonesia. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Syam, Arab, dan Persia. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir I. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun di Arab. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim, dan Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Samudra Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifda Elvira. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di ujung Pulau Jawa. Sejak abad ke-17 sampai 18 Masehi, Kerajaan Banten dijuluki sebagai Imperium dan Emporium. Kerajaan Banten dijuluki sebagai Imperium karena Kerajaan Banten memiliki wilayah yang luas, bahkan menguasai daerah-daerah di sekitarnya, termasuk daerah Sumatera, terutama Lampung dan Tulang Bawang, menjadi daerah yang dikuasai oleh Kesultanan Banten. Begitu pula dengan daerah Batavia atau Jayakarta yang dulu dikuasai oleh Kerajaan Sunda Pajajaran. Sedangkan Kerajaan Banten dijuluki sebagai Emporium karena pada abad ke-17 sampai 18 Masehi, Kerajaan Banten menjadi kota perdagangan dan perniagaan dengan gudang-gudang tempat penyimpanan barang yang banyak dan besar. Kerajaan Banten berhasil memanfaatkan posisinya strategis untuk menunjang perekonomian kerajaan. Pada masa itu, Kerajaan Banten sangat bergantung pada aktivitas kemaritiman dan perdagangan internasional. Melalui kegiatan perdagangan internasional inilah Islam dapat berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, yang menjadi salah satu saluran penyebaran agama Islam di Nusantara adalah melalui jalur perdagangan. Pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kerajaan Banten memanfaatkan keadaan ini untuk kebangkitannya dengan memanfaatkan Selat Sunda yang menjadi jalur alternatif pedagang Muslim. Di bawah pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, Kerajaan Banten mulai memperluas wilayahnya setelah berhasil menguasai wilayah bekas Kerajaan Sunda. Karena ini pula, Kerajaan Banten mulai menjadi kerajaan yang kaya akan lada di pelabuhannya. Pelabuhan Kerajaan Banten seperti Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Jayakarta mulai disinggahi oleh para pedagang dari Cina dan India yang membawa tekstil, sutra, dan porselin dalam jumlah yang besar. Kerajaan Banten menetapkan monopoli perdagangan lada dengan cara penerbangan tanaman lada di negerinya untuk mengurangi produksi lada. Hal ini dikarenakan kegiatan ilegal kapal-kapal Belanda untuk memperoleh lada di Banten. Pelabuhan Banten berhasil menjadi pelabuhan terbesar, meskipun kondisi internal mulai terpecah belah akibat ilegal kapal-kapal Belanda.
Saat itu, putra mahkota Kerajaan Banten, Sultan Haji, ingin merebut kekuasaan dari Sultan Ageng Tirayasa yang merupakan ayah kandungnya sendiri karena adu domba dari VOC. Dan Sultan Haji menerima dukungan dari VOC. Karena Sultan Haji berhutang budi kepada VOC dengan imbalan menjadi Sultan Banten, ia harus rela menyerahkan pelabuhan Banten ke tangan VOC. Selanjutnya, VOC melakukan monopoli perdagangan di Teluk Banten, membuat benteng pertahanan dan diberi pajak yang besar. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya menyerahkan tahtanya kepada putranya. Pergeseran perniagaan dari laut ke sistem pertanian menandai kemunduran kemaritiman di Banten, baik secara struktural karena pelabuhannya dikuasai VOC, dan secara kultural atau tradisi. Berniaga di laut lebih ke pertanian dengan mengolah tanah, sawah, dan tambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Altafian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Pada kali ini saya akan menjelaskan kerajaan Gua Tallo di masa kepemimpinan Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah anak dari Raja ke-12 dan ibunya adalah Raja Tallo ke-4. Beliau dinobatkan sebagai Raja Gua ke-14 di umurnya masih sangat muda, sehingga yang menjalankan roda pemerintahan diwakili oleh Raja Tallo ke-6. Ketika ia mulai mengendalikan kerajaan Goa, agama Islam sudah mulai masuk ke Sulawesi Selatan, dan kerajaan pertama yang menyatakan memeluk agama Islam adalah kerajaan Gua Tallo. Dan orang pertama yang memeluk agama tersebut adalah Raja Tallo, yang menganggap bangsa Eropa lainnya itu adalah musuh dan saingan. Pada tahun 1915, datanglah sebuah kapal Belanda berlabuh ke Makassar. Apa tujuannya berlabuh ke Makassar? Belanda meminta agar Raja Sultan Alauddin bersedia melarang orang-orang Makassar membeli rempah-rempah di Maluku, khususnya di Pulau Banda. Apakah usulan itu diterima? Oh, ternyata tidak. Usulan itu ditolak oleh beliau. Dan beliau mengatakan Tuhan Maha Kuasa telah menciptakan bumi dan laut untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia. Sekian dari pembahasan hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Isyawatul Darmawan dengan NIM A0312111043. Kali ini saya akan membahas materi Kesultanan Buton abad ke-17 Masehi. Kesultanan Buton sebelumnya dikenal dengan nama Kerajaan Buton dan bercorak Hindu-Buddha. Kesultanan ini berada di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 1332 hingga 1960 Masehi. Kerajaan Buton secara resminya menjadi kerajaan Islam atau kesultanan pada masa pemerintahannya Raja Buton ke-6, yaitu Raja Lakil Ponto. Setelah diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid, beliau mengubah nama menjadi Sultan Timbang-Timbangan. Masa kejayaan Kesultanan Buton terjadi pada abad ke-17. Pada masa ini, seluruh sistem pemerintahan Buton sangat berkembang pesat. Kemajuan dalam bidang politik disebabkan oleh bertambahnya wilayah kekuasaan Buton dan terjadinya hubungan politik dengan kerajaan lain. Dalam bidang ekonomi, kesultanan ini semakin maju seiring penggunaan mata uang yang disebut kampua. Selain itu, adanya sistem perpajakan serta sistem hukum yang adil dan bijaksana menjadikan Kesultanan Buton semakin unggul dan makmur. Kesultanan Buton merupakan kesultanan bercorak maritim yang terdiri atas banyak pulau, ragam, suku, dan bahasa. Kejayaan Kesultanan Buton sangat dipengaruhi oleh keberadaan pelabuhan. Pelabuhan Buton merupakan pelabuhan yang sangat penting pada masa itu. Munculnya jalur perdagangan dan akses laut yang terbentang di Nusantara menjadikan Kesultanan Buton ini sebagai kota pusat perdagangan dari kapal-kapal yang singgah. Selain itu, wilayah Kesultanan Buton berada di antara kekuatan besar yaitu Makassar dan Ternate, membuat banyak kapal-kapal melewati jalur Buton. Sekian dan terima kasih.
Secara geografis, Kerajaan Ternate terletak di Kepulauan Maluku, tepatnya berada di antara Pulau Irian Jaya dan Sulawesi. Pada tahun 1257, Momole Chico diangkat sebagai raja pertama dengan gelar Masyhur Malamo. Kemudian, agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan kemudian Kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate menikmati kejayaan di paruh abad ke-16 di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah. Selain berhasil memperluas wilayah kekuasaan, memperkuat angkatan militer dan memajukan perdagangan, Sultan Ba'abullah juga gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis. Meski sempat jatuh ke tangan Viosi, Ternate masih bisa berdiri hingga saat ini. Kerajaan Ternate memfokuskan perekonomiannya pada sektor kelautan. Hal ini disebabkan oleh wilayahnya yang sebagian besar adalah lautan. Perekonomian masyarakat Ternate banyak ditunjang oleh rempah-rempah dan perikanan sebagai sektor ekonomi utamanya. Keberadaan armada laut yang kuat turut membantu mengamankan kepentingan ekonomi dan politik, sehingga menjadikan kerajaan ini sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di Kepulauan Timur Indonesia.